Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Prista Aulia Rahmadani dengan NIM 400142142 dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan produk STEM SGDS yang telah saya buat, yaitu Water Level Detection Sensor on the Waterbed. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah STEM dengan dosen pengampu Bapak Prasetyo Listiaji SPD MSc dan juga Ibu Rizky Nur Amelia SPD MPD. Selamat menyaksikan semuanya. Apakah teman-teman tahu mengapa produk ini dibuat? Ya, tentunya untuk mengatasi suatu masalah. Nah, air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Air berguna untuk kehidupan sehari-hari manusia, kegiatan industri, sanitasi perkotaan, dan juga keperluan pertanian. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kebutuhan air per kapita di negara maju adalah sekitar 60 sampai 120 liter per hari. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang ada di dunia, tentunya akan mempengaruhi perubahan iklim dunia yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan iklim akan mempengaruhi kondisi dari komposisi yang ada di atmosfer bumi. Kondisi tersebut tentu memberikan dampak negatif seperti meningkatnya suhu bumi, efek rumah kaca, pola angin, dan juga perubahan pola hujan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kuantitas dan juga kualitas dari ketersediaan air yang ada di bumi. Selain dipengaruhi oleh iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia pula, aktivitas manusia secara langsung juga berpengaruh terhadap kualitas air yang ada di permukaan bumi. Aktivitas manusia seperti membuang limbah domestik dan industri ke sungai, mandi cuci kakus yang masih dilakukan di sungai, serta keberadaan sanitasi yang kurang baik, tentu dapat menyebabkan pencemaran air. Hal itu tentu sangat mengkhawatirkan di mana kebutuhan air tawar di dunia sangat berbanding terbalik dengan ketersediaannya yang hanya 2,5% di muka bumi. Berdasarkan permasalahan tersebut, lalu apa yang dapat kita lakukan? Tentunya kita perlu menggunakan air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian maupun kebutuhan industri secukupnya dan digunakan secara bijak. Namun pada kenyataannya kita terkadang masih boros dan juga lalai dalam menggunakan air. Salah satu contohnya pada saat mengisi bak mandi atau bak penampung air yang ada di rumah. Kita terkadang lupa mengontrol berapa ketinggian air yang ada di bak mandi, sehingga air meluap dan juga sebagian air terbuang begitu saja. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan mengingat permasalahan air yang diakibatkan oleh iklim dan juga pencemaran air akibat aktivitas manusia yang mempengaruhi kuantitas dan juga kualitas air yang ada di sekitar kita. Untuk itu, saya membuat sebuah alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi berapa tinggi dari air yang terdapat dalam bak mandi. Alat tersebut akan berfungsi sebagai alarm yang memberitahukan bahwa air telah mencapai level tertentu. Kelebihan dari alat yang dirancang ini adalah dapat dirancang jauh dari tempat pengisian air, di mana didesain dengan kabel serta komponen yang dapat disesuaikan. Dengan upaya melakukan pengisian air sesuai kebutuhan atau volume bak air, maka dapat menjadi salah satu upaya bijak serta penggunaan air untuk sumber daya alam berkelanjutan. Nah, sebelum kita membuat alatnya, terlebih dahulu kita akan membuat rancangan dari alat Water Level Detection Sensor. Berikut merupakan rancangan desain dari alat Water Level Detection Sensor, di mana rangkaian sensor akan dihubungkan dengan menggunakan kabel yang dimasukkan ke dalam water bed tank atau bak penampung air. Sensor yang digunakan untuk peringatan dalam alat ini ada LED, yaitu lampu yang akan berwarna apabila air mencapai level tertentu, dan juga buzzer yang akan berbunyi apabila air telah mencapai level penuh. Dan kemudian terdapat sakelar yang digunakan untuk menyalakan dan juga mematikan sensor. Berikut merupakan desain rangkaian dari Water Level Detection Sensor.
di mana terdapat bagian bulat berwarna hitam yang disebut dengan buzzer, merupakan alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi getaran atau suara. Di mana proses kerja buzzer melibatkan gelombang pada suatu membran yang bermuatan arus listrik yang disebut elektromagnet. Gelombang ini akan tertarik dari luar dan ke dalam tergantung pada polaritas magnet dan arah arusnya, sehingga menyebabkan udara bergetar dan menghasilkan suara. Buzzer selanjutnya dihubungkan dengan menggunakan kabel ke LED berwarna merah, kuning, dan juga hijau. LED beroperasi dalam arah maju dan mengubah energi listrik menjadi emisi cahaya tampak dan tak kasat mata. Kemudian LED dihubungkan dengan resistor. Resistor yang digunakan yaitu resistor 220 ohm. Resistor merupakan komponen elektronik yang menghalangi atau membatasi aliran arus dalam suatu rangkaian elektronik. Kemudian, resistor dihubungkan dengan transistor BC547, di mana transistor BC547 merupakan transistor bipolar NPN, di mana menggunakan tegangan positif dan arus yang berukuran kecil pada bagian basis yang digunakan untuk mengendalikan tegangan, dan arus yang ukurannya lebih besar dari kolektor ke emitter. Selanjutnya, transistor BC547 dihubungkan ke baterai sebagai sumber tegangan dan juga ke saklar untuk menghidupkan dan mematikan sensor. Langkah pertama adalah membuat rangkaian sensor. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang diperlukan berupa saklar, 1 buah buzzer, 4 buah transistor BC547, 4 buah LED dengan warna merah, kuning, dan 2 hijau, resistor 220 ohm, kabel jumper, baterai 9 volt, timah, dan juga konektor baterai. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menyiapkan kardus, namun lebih baik diganti dengan alpha board dengan panjang 20 cm dan lebar 7,5 cm. Selanjutnya, gambarlah rangkaian yang sudah didesain tadi pada alpha board atau kardus yang telah disediakan. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah memasang komponen LED. Nah, pasang komponen LED di bagian yang telah digambar sesuai rangkaian yang telah kita desain tadi. Pasang berurutan dari yang paling bawah berwarna hijau, kemudian hijau lagi, kuning, dan juga LED berwarna merah. Setelah terpasang, tekuk kaki bagian LED ke kanan dan juga ke kiri sesuai dengan posisinya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan merangkai dan menyambungkan masing-masing komponen. Jika dirasa terlalu panjang, teman-teman dapat memotong bagian kaki LED. Selanjutnya adalah menyambungkan kaki LED dengan kabel jumper, sehingga seluruh lampu LED dapat terhubung. Untuk memperkuat komponen yang telah kita rekatkan dengan diputar tadi, gunakan timah yang disolder sehingga komponen tidak mudah lepas. Selanjutnya yang keempat adalah memasang komponen transistor BC547 yang disambungkan dengan kabel jumper. Nah, jangan lupa untuk menggunakan timah sehingga komponen rekat dan tidak mudah lepas. Selanjutnya yang keempat adalah memasang komponen transistor BC547. Teman-teman dapat memotong transistor agar tidak terlalu panjang. Selanjutnya memasang komponen resistor dengan lampu LED menggunakan timah. Setelah itu, sambungkan komponen yang telah dirangkai.
membuat rangkaian selanjutnya adalah membuat prototipe. Siapkan alpha board berukuran 2 kotak dan juga berukuran panjang yang lebih kecil. Rekatkan, lalu pada salah satu bagian yang berbentuk kotak, lubangi dengan ukuran bagian bawah gelas plastik bekas. Rekatkan seluruh bagian alpha board yang telah dipotong tadi. Lalu pasangkan gelas plastik dan juga rangkaian water level sensor yang telah kita buat tadi. Oke, ayo kita mencoba menggunakannya. Yang pertama, hidupkan saklar. Setelah itu, yang kedua, lakukan pengisian air hingga air penuh. Lampu indikator akan menyala sesuai dengan ketinggian level air. Kemudian, buzzer akan berbunyi apabila air penuh. Manfaat dari alat ini adalah digunakan sebagai alarm yang bermanfaat untuk mengurangi penggunaan air secara sia-sia dan boros. Alat ini akan memantau dan mengontrol ketinggian air pada saat melakukan pengisian bak air sehingga air yang diisi sesuai volume yang dibutuhkan. Selain itu, sebagai upaya bijak menggunakan air, alat ini juga dapat menghindari biaya pengeluaran air yang tinggi akibat air yang terbuang sia-sia. Selanjutnya, ayo belajar aspek STEM yang terdapat pada alat ini. Yang pertama adalah aspek sains. Alat ini menggunakan konsep konduktivitas air, di mana sensor akan mendeteksi tingkat air yang berada dalam wadah. Selanjutnya, alat ini juga memanfaatkan pengetahuan mengenai resistansi listrik. Dan juga alat ini dapat dikaitkan dengan materi pembelajaran IPA SMP mengenai keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan. Aspek berikutnya adalah teknologi. Penggunaan komponen elektronik seperti resistor, transistor, LED, buzzer, kabel jumper, baterai 9 volt, serta saklar yang dirangkai sedemikian rupa menunjukkan pemanfaatan teknologi komponen elektronik yang sudah berkembang saat ini untuk membuat sensor yang dapat bermanfaat secara efektif. Selanjutnya, aspek engineering atau teknik. Teknik atau proses pembuatan alat ini meliputi 3 tahap. Yang pertama, persiapan alat dan bahan serta pemilihan komponen yang tepat. Kedua, perancangan rangkaian elektronik yang meliputi desain awal dan juga proses pembuatan. Dan yang ketiga adalah tahap uji coba. Selanjutnya adalah aspek matematika. Dalam water level detection sensor ini adalah perhitungan resistansi dari total rangkaian. Selanjutnya, prinsip matematika juga digunakan pada pengukuran yang diperlukan untuk membuat prototipe dari alpha board. Terima kasih ke teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.